Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biostatistik inferensial, yaitu uji T independen. Pengertian dari uji T itu sendiri adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau juga rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Syarat uji T independen itu sendiri ada skala data interval atau rasio, yaitu skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Skala interval adalah bila titik nolnya bukan benar-benar nol atau hanya patokan saja, misalnya ukuran temperatur 0 derajat Celcius. Yang kedua adalah kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Digunakan apabila dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Digunakan untuk uji parametrik, di mana syaratnya adalah satu sampel setiap elemen mempunyai dua nilai dan merupakan data kuantitatif berasal dari populasi dengan distribusi yang normal. Yang ketiga adalah data per kelompok berdistribusi normal, yaitu sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel tertentu, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan yang nomor 4 adalah data per kelompok tidak terdapat outlier, adalah disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai yang ekstrim, baik secara univariat ataupun multivariat. Syarat uji T independen yang terakhir adalah varians antar kelompok sama atau homogen, yaitu pengujian mengenai sama tidaknya variasi dua buah distribusi atau lebih. Ini adalah rumus dari uji T independen itu sendiri, di mana T hitung sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi varians akar 1 per jumlah populasi yang pertama ditambah 1 per jumlah populasi yang kedua. Di sini adalah cara menghitung varian sama dengan akar jumlah populasi yang pertama dikurang 1 dikali variansi 1 ditambah jumlah populasi yang kedua dikurang 1 dikali variansi yang kedua dibagi jumlah populasi yang pertama dan jumlah populasi yang kedua dikurang 2. Di sini ada contoh soal yang sebagai berikut. Misalkan sampel 8 pengguna OC premenopause berusia 35 hingga 39 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki tekanan darah sistolik SBP rata-rata 132,86 mmHg dan standar deviasi sampel 15,34 mmHg. Diidentifikasi sampai dari 21 pengguna non-pregnant premenopause non-OC pada kelompok umur yang sama diidentifikasi yang memiliki SBP rata-rata 127,44 mmHg dan standar deviasi sampel 18,23 mmHg. Apa yang bisa dikatakan tentang perbedaan rata-rata yang mendasari tekanan darah di antara kedua kelompok? Berikut ini diketahui dari soal tadi adalah jumlah populasi yang pertama adalah 8, X bar atau rata-rata yang pertama adalah 132,86, sedangkan variansi 1 15,34. Jumlah populasi yang kedua adalah 21, rata yang kedua 127,44 dan variansi yang kedua adalah 18,23. Ini adalah rumus mencari jumlah varians yang kita sudah sebutkan di awal tadi, lalu kita masukkan sesuai yang contoh soal yang kita bacakan tadi, yaitu sesuai. Nah, lalu kita hitung 8 dikali 15,34 pangkat 2 ditambah 20 dikali 18,23 pangkat 2 lalu dibagi 27. Lalu hasilnya menjadi 1882,5 ditambah 6646,7 lalu dibagi 7. Lalu dibagi lagi dalam akar 8529,2 dibagi 27, lalu hasilnya menjadi
menjadi 3 akar 315,9. Lalu dihilangkan akarnya, maka jumlah akhir dari varians ini adalah 17,77. Jadi kita mendapatkan hasil jumlah varians ini adalah 17,77. Lalu setelah kita mencari varians tadi, kita mencari T hitungnya, yaitu dengan memasukkan rumus-rumus yang kita sebutkan di awal tadi. Karena kita tadi di awal sudah menemukan jumlah varians, kita langsung masukkan 17,77 tadi dengan memasukkan yang sudah diketahui tadi. Lalu menjadi 5,42 karena hasil perhitungan dari 132,86 dikurang 127,44 tadi. Lalu seperti itu, dibagi 17,77 adalah jumlah varians. Lalu dibagi akar 0,172. Lalu hasilnya menjadi 5,42 dibagi 17,77 dikali 0,42. Lalu hasil akhirnya adalah 0,76. Jadi kita mendapatkan T hitung yang ini adalah 0,76. Di sini kita akan menghitung T tabel karena kita tadi sudah mendapatkan hasil dari T hitung yaitu 0,76. Lalu kita masukkan alfanya. Alfanya bernilai 0,05. T tabel di sini kita ada N1 tambah N2 jumlah populasi pertama dan jumlah populasi kedua dikurang 2. Di sini ada 1, alfa per 2. Lalu kita masukkan angka-angka yang tadi, yaitu angka jumlah populasi yang pertama itu 8 ditambah jumlah populasi yang kedua itu adalah 21 dikurang 2. Di sini kita langsung jumlahkan 29 dikurang 2 dan 1 dibagi 0,05 per 2 karena alfa tadi berjumlah 0,05 per 2. Lalu kita dapatkan 27 dan 0,975. Lalu kita mendapatkan jumlah T tabel adalah 2,025. Dan ini adalah hasil dari jumlah tadi. Yang ini adalah tabel hasil dari yang tadi. Ini adalah hipotesis dari perhitungan kita tadi. H0 tidak adanya perbedaan antara rata-rata yang mendasari tekanan darah antara pengguna OC dan non-OC. Dan HA-nya adanya perbedaan rata-rata yang mendasari tekanan darah di antara pengguna OC dan non-OC. Di sini ada titik kritis T, di mana alfa yang tadi sudah disebutkan adalah 0,05 dan di sini DF-nya dan di sini T tabelnya yaitu 2,025 yang sudah kita hitung sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.